Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang kongruenan linear. Sebelumnya perkenalkan nama saya Emi Rawati dari NPM 2503060140. Saya Faulia Arjana dari NPM 25030604. Saya Satu Terima dengan NPM 2503060676. Saya Yolanda Putri Kartika dengan NPM 2503060612. Saya Diva Ardiansi dengan NPM 2503060112. Pada bagian yang pertama ini akan dijelaskan oleh Rima. Pentingnya mempelajari materi kongruenan linear yang pertama adalah dasar kunci dalam teori undangan, yang kedua digunakan dalam kriptografi atau keamanan data, dan selanjutnya mengatur logika dan berpikir sistematis, yang selanjutnya berperan dalam ilmu komputer atau algoritma dan hashing, dan yang terakhir berguna untuk masalah spektrum dan penjadwalan. Nah, yang lima adalah pusat materi. Nah, kongruenan linear ini merupakan bagian dari teori undangan yang membahas kesetaraan dua bilangan dalam sistem modulo. Dua bilangan dikatakan kongruen jika memiliki sisa bagian yang sama pada suatu bilangan tertentu atau bisa disebut dengan modulus. Nah, yang dituliskan dalam bentuk A kongruen B modulo M. Bentuk umum dari pengumuman linear adalah AX kongruen dengan B modulo M dengan tujuan menentukan nilai X yang merumus persamaan tersebut. Konsep ini menjadikan dasar dalam memahami operasi bilangan dalam sistem modular. Suatu pengumuman linear memiliki solusi jika FBB dari A dan M membagi B. Jika syarat ini terpenuhi, solusi dapat dicari menggunakan metode seperti inverse, modulo, atau dalam bidang atau algoritma Euclidean. Konsep ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan, terutama dalam bidang kriptografi dan ilmu komputer seperti pada sistem keamanan data, pengodaan informasi, serta penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pola berulang atau siklus. Selanjutnya akan saya terang dari pengumuman linear yang pertama yaitu jika FBB A dan M berbagi atas B, maka pengumuman linear AX membagi Selanjutnya ada teorema sisa jumlah. Nah, teorema sisa jumlah ini digunakan untuk mencari suatu bilangan yang memasuki beberapa syarat membagi sekaligus. Misalnya, dibagi 3 sisa 2, dibagi 5 sisa 3, dibagi 7 sisa 2. Nah, dapat kita tulis X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 2 modulo 7. Nah, hasilnya itu 23. Kenapa bisa 23? Karena 23 dibagi 3 itu sisa 2, dan dibagi 5 itu sisa 3, dan dibagi 7 itu sisa 2. Nah, teorema itu sering digunakan dalam matematika, pemrograman komputer, dan kriptografi atau sistem keamanan data. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan apakah kongruenan linear berikut memiliki solusi 6x kongruen dengan 5/9. Nah, yang pertama kita rujuk soalnya yaitu 6x kongruen dengan 5/9. Kita pakai FBB terlebih dahulu, yaitu FBB dari 6 dan 9 yaitu sama dengan 3. Kemudian kita akan juga bahwa 3 itu dikalikan 1 bagi 5. Maka perkongruenan linear 6x kongruen dengan 5/9 itu kita memiliki solusi. Nah, selanjutnya nomor 2 adalah selesaikanlah 7x kongruen dengan 1 modul 12. Nah, karena FBB dari 7 dan 12 itu sama dengan 1, maka kita ketahui berdasarkan teorema 2, kongruenan linear ini memiliki tepat satu solusi. Yang pertama kita harus mencari angka berapa yang bisa dikali 7, dan nanti hasilnya itu sisa 1 jika dibagi dengan 12. Nah, kita ketahui bahwa 7 kali 7 itu sama dengan 49. 49 itu kongruen dengan 1 mod 12, sehingga 7 itu
4. Tentukan bilangan bulat X yang memenuhi X kongruen dengan 1,24, X kongruen dengan 3,25. Apakah solusi yang diperoleh 1? Pembahasannya yaitu kita teruskan kembali persamaan pertama yaitu X kongruen dengan 1,24, berarti itu sebagai X sama dengan 1 plus 4K1, dimana itu merupakan bilangan bulat. Lalu kita substitusikan ke kongruen kedua, terus kembali 1 plus 4K1 kongruen dengan 3,25. Lalu kedua kali ini kita kurangkan dengan 1, maka memperoleh 4K1 kongruen dengan 2,25. Karena 4 itu kongruen dengan min 1,25, maka min K1 kongruen dengan 2,25. K1 kongruen dengan 3,25, K1 sama dengan 3 plus 5K2 dengan K2 bilangan bulat. Lalu kita substitusikan X sama dengan 1 plus 4 K1, X sama dengan 1 plus 4 dengan K1 ini 3 plus 5K2. Jadi kita itu X sama dengan 13 plus 20 K2. Kesimpulannya itu X kongruen dengan 13 plus 20. Jadi solusi tidak tunggal, melainkan X sama dengan 13 plus 20 K dengan tanpa bilangan bulat. Baik, kita akan membahas mengenai latihan soal. Untuk soal yang pertama yaitu tentukan solusi dari perkongruenan linear 8x kongruen dengan 10 mod 7. Untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu 8x kongruen dengan 10 mod 7, kemudian 8x kongruen 24 mod 7. Nah, 24 ini didapat dari kelipatan dari 7. 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi, tulis ini 7 kali 2 sama dengan 14. Kemudian 14 ini ditambahkan dengan 10. Hasilnya 24, kita taruh sini. Kemudian 8x kongruen dengan agar sama-sama ini 8. Terus 24 juga bisa dibagi 8, maka 8 dikali 3 mod 7. Nah, kita coret 8-nya bisa hilang. X kongruen dengan 3 mod 7. Nah, jadi solusi dari perkongruenan linear 8x kongruen dengan 10 mod 7 adalah 3. Nah, nomor 3 ini kita disuruh untuk menentukan apakah 8x kongruen 12 modulo 20 itu memiliki solusi atau tidak. Nah, untuk langkah pertama kita bisa mencari FVP dari 8 dan 20. Dapat kita ketahui kalau 8 dan 20 itu memiliki FVP yaitu 4. Lalu 4 itu bisa membagi 12. Jadi 4 kongruen 12 modulo 20 itu memiliki solusi karena 4 membagi 12. Baik, kita diminta untuk menentukan solusi dari 8x kongruen dengan 12 modulo 4. Yang pertama, kita sederhanakan terlebih dahulu. 4 menjadi 4x kongruen dengan 6 modulo 7. Selanjutnya, ini masih bisa disederhanakan lagi menjadi 2x kongruen dengan 3 modulo 7. Karena 3 ditambah dengan 7 sama dengan 10, maka 2x kongruen dengan 10 modulo 7. Maka x kongruen dengan 5 modulo 7. Ini adalah solusi yang pertama. Dan karena FVP dari 8 dan 14 ada 2, maka solusi yang kedua yaitu x kongruen dengan 12 modulo 7. Kemudian K yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Tulisnya yaitu 5 plus 7K. Untuk K sama dengan 0, hasilnya adalah 5. K sama dengan 1 sama dengan hasilnya 12. K sama dengan 2 menghasilkan 19. K sama dengan 3 menghasilkan 26. Dan yang terakhir K sama dengan 4 menghasilkan 33. Maka solusi dari 8x modulo 12 ini adalah x di mana x sama dengan 5, 12, 19, 26, dan 33. Oke, jadi soal selanjutnya yang akan kita bahas yaitu selesaikan 5x plus 2 kongruen dengan 17 modulo 6. Oke, yang pertama kita tulis angka 2 ini kita
kita pindahkan ke ruas kanan, jadi 17 min 2 ditulisnya 5x kongruen dengan 17 min 2 modulo 6. Hasil dari 17 min 2 itu 15. 5x kongruen dengan 15 modulo 6. Untuk kedua ruasnya ini karena sama-sama kan 15 ini kan kelipatan 5, jadi kita bisa bagi kedua ruas ini dengan 5. Kalau yang dibagi 5 dibagi jadi x kongruen dengan 15 dibagi 5 sama dengan 3 modulo 6. Jadi ini saya yaitu x kongruen dengan 3 modulo 6. Yang selanjutnya adalah latihan soal nomor 9. Diketahui 4x kongruen dengan 6 modulo 10 dan 6 kongruen dengan 16 modulo 10. Tentukan solusi nilai x. Nah, yang selanjutnya kita cari dulu kira-kira ada berapa solusi untuk bentuk kongruen di atas. Yang pertama kita harus mencari FPB dari 4 dan 10. Nah, FPB-nya adalah 2. Nah, berarti 6 itu dibagi 2 itu membagi habis 6. Jadi nanti di sini ada 2 solusi untuk pengkongruen di atas. Nah, selanjutnya kita kerjakan terlebih dahulu. 4x kongruen dengan 6 modulo 10. Nah, kan di sini 6 itu juga kongruen dengan 16 modulo 10. Jadi 6-nya kita bisa ganti dengan 16. Nah, kita kerjakan. Ini kita faktorkan menjadi 4, 2 menjadi 2 kali 2x kongruen dengan 2 kali 8 modulo 10. Nah, selanjutnya 2x ini 2-nya juga dibagi, 10-nya ini modulo 10-nya juga dibagi. Jadi tinggal 8 modulo 5. Nah, selanjutnya x-nya 2-nya kita gunakan untuk membagi 8 sehingga 4 modulo 5. Nah, di sini solusinya adalah nilai x-nya adalah 4. Jadi solusinya adalah x sama dengan 4 mod 5 atau x sama dengan 4 plus 5. Solusi yang pertama adalah kita ketahui x sama dengan 4 mod 5. Nah, tadi di awal kita ketahui bahwa pengkongruen di atas itu memiliki 2 solusi. Nah, ini bentuk awalnya adalah 10 sehingga x kongruen dengan 4 tambah 5 jadi 9. Nah, jadi solusi yang kedua adalah x kongruen dengan 4 ditambah 5 9 modulo 5. Ini adalah solusi keduanya. Baik, cukup sekian materi dan pembahasan soal yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.